Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual mengenai praktik coaching supervisi akademik yang ada pada modul 2.3 yang terdiri dari supervisor, yaitu saya sendiri, Dara Wisnuwardaning Putri dari SDN Sumber Salak, dan ada saya Gema Andika Ainuriski dari SDN Pejaten 1 sebagai coach. Dan saya Ibu Tri Haryani dari SDN Nangkaan sebagai coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Gema, Ibu Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar kami berdua baik, Ibu. Baik Ibu, hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching, yang mana sebelum melakukan praktik ini tentunya kita harus memahami terlebih dahulu beberapa penilaian dari praktik ini. Dari praktik coaching ini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahapan praobservasi. Pada tahapan praobservasi ini saya akan mendiskusikan dan menanyakan kompetensi dan indikator apa nih yang akan dikembangkan Ibu Gema pada praktek ini. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan observasi yang di mana saya akan melihat kegiatan yang coaching akan dilakukan oleh Ibu Gema dan Ibu Tri. Dan yang terakhir yaitu tahapan pasca observasi, yang mana nanti Ibu akan memberikan refleksi yang sudah dikembangkan pada proses coaching serta kompetensi yang akan dikembangkan pada proses coaching selanjutnya. Begitu Ibu. Sudah siap Kak Ibu Gema? Siap. Baik. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pertama kita akan diskusikan tentang rubrik penilaian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah percakapan coaching yang dilakukan ini sudah sesuai atau belum dengan alur tirta, dan nanti Ibu akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, kemudian bagaimana si coach tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Kita perlu tahu ya Ibu, prinsip-prinsip dari coaching ini diantaranya yang pertama yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, dari pra-observasi ini ada pertanyaan pertama nih yang akan saya ajukan kepada Ibu. Boleh? Boleh, silakan Ibu. Baik Ibu Gema, kompetensi apa nih kira-kira yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Jadi begini Bu, kompetensi yang ingin saya tingkatkan itu bagaimana caranya agar saya sebagai coach itu bisa menanggapi coach dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena jujur saya merasa saya kurang dalam hal itu Ibu. Jadi kompetensi yang Ibu Gema lakukan ini adalah memberikan pertanyaan berbobot, seperti itu Bu. Iya, Bu. Baik Ibu, kemudian indikator yang ingin Ibu Gema inginkan itu yang bagaimana Bu? Saya berharapnya di sini ketika pada saat proses coaching, coach itu bisa menjadi terbuka, maksudnya bisa menceritakan apa yang dialami, apa yang dirasakan. Jadi saya juga bisa
melakukan proses coaching untuk memunculkan bagaimana si coach ini bisa menyelesaikan masalahnya, begitu. Jadi memberikan keterbukaan dalam coaching. betul. Oh, jadi begitu ya, Bu. Kalau begitu sekian praobservasi yang saya sampaikan. Silahkan Ibu boleh melakukan coachingnya. Siap, Ibu. Assalamualaikum, selamat siang Bu Gema. Selamat siang Ibu Tri. Ada apa ya, Bu? Maaf Bu Gema, apakah ada waktu luang hari ini Bu Gema? Kebetulan hari ini saya luang, Bu. Kira-kira ada yang mungkin bisa saya bantu kepada Bu Tri? Iya Bu Gema, saya ini ada sedikit permasalahan Bu Gema dengan murid saya. Kira-kira permasalahan yang seperti apa itu, Bu? Begini, di kelas saya ini kan ada 2 anak Bu. 2 anak ini memang sama-sama membutuhkan perhatian khusus. Nah, jadi katakanlah ini yang saya sebut nama ya Bu ya. Namanya si Sofyan dan si Gofur Bu. Ya. Nah, si Sofyan ini hiperaktif, sementara si Gofur ini anaknya mohon maaf slow learners. Kan kita tidak boleh mengatakan ya Bu ya. Ketertinggalan di dalam belajar. Iya, keistimewaannya seperti itu Bu. Nah, jadi karena anak 2 ini membutuhkan perhatian khusus, jadi saya dudukkan bersama Bu. Nah, kira-kira dari 2 anak itu apa yang mau Bu Tri lakukan terhadap 2 anak itu yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan perhatian pasti juga berbeda ya Bu ya? Bu. Saya ingin seperti ini Bu, orang tuanya kan komplain itu Bu. Jadi ingin nantinya anak 2 ini tetap bisa saya atasi dan orang tua itu juga tidak ada komplain ke saya gitu Bu. Saya ingin memberikan perhatian lebih gini, cuman ya ini masih menjadi unek-unek bagi saya. Jadi saya bisa sharing ini dengan Bu Gema sekarang iya, ini Bu. gitu. Kira-kira komplain yang seperti apa Bu yang yang diperoleh oleh Bu Tri dari wali murid itu seperti apa? Ini Bu, si Gofur itu kan yang slow learner. Iya. Jadi orang tua si Sofyan ini kok anaknya ini duduk sama si Gofur gitu Bu. Gitu. Mohon maaf nanti kan anakku ketularan bodoh seperti itu Bu orang tuanya. Nah itu kan bagi saya kan menjadi suatu persoalan yang harus saya pecahkan. Padahal niat saya kan inginnya itu biar saya gampang untuk memperhatikannya seperti itu Bu. Padahal kan begini ya Bu ya, posisi tempat duduk anak di kelas itu kan tidak menentukan kepintarannya. Betul Bu. Kan sama-sama di kelas, Bu Tri membimbing anak-anak semuanya. Itu kira-kira masalahnya yang seperti apa sih yang diinginkan oleh wali murid itu yang bagaimana? Ya itu Bu, dia itu maunya milih tempat duduk sendiri. Jadi anaknya itu maunya didudukkan dengan si C ya Bu ya. Ini tadi katakanlah AB ya. Itu Bu, kenapa kok anak saya tidak didudukkan dengan si C? Dia kan pinter seperti itu. Kalau anak saya didudukkan sama si A ini nantinya kan ikut-ikutan bodoh seperti itu Bu. Jadi padahal saya sudah memberikan pemahaman Bu. Setelah Bu Tri mendapatkan komplain seperti itu, kira-kira apa yang Bu Tri lakukan kepada anak-anak dan juga kepada wali murid yang komplain itu apa yang Bu Tri lakukan? Sudah Bu, saya sudah berusaha menjelaskan kepada anak-anak, saya juga sudah berusaha menjelaskan bahwa tempat duduk itu tidak mempengaruhi mereka di dalam berprestasi. Prestasi mereka itu ditentukan oleh giat belajar. Bagaimana mereka belajar mandiri. Bukan karena duduk dengan si A jadi pintar, duduk dengan si B. Ya tidak 100% itu benar. Jadi kalian harus tetap rajin belajar meskipun mau duduk dengan siapa saja. Kalau kalian rajin belajar pasti berprestasi. Nah, setelah Bu Tri memberi pengertian kepada anak-anak dan juga kepada wali murid, adakah komplain lagi Bu? Ya sejauh ini Bu masih belum ada komplain lagi ya. Mungkin
Mungkin orang tua ini juga ingin melihat perkembangannya ya Bu ya. Setelah ini kita coba juga, saya juga menjelaskan kepada orang tua bahwa tujuan saya mendudukkan bersama antara si Sofian dengan Gofur ini supaya saya bisa lebih fokus, kan duduk di depan saya persis. Iya. Jadi saya bisa lebih fokus untuk memperhatikan ya, memberikan perhatian lebih kepada dua anak ini seperti itu Bu. Iya. Nah, setelah Putri memberi nasihat kepada anak-anak, memberi pengertian, kemudian selanjutnya apa yang mau Putri lakukan terhadap dua anak ini, Bu? Iya. Ini Bu rencana saya akan saya coba ini ya Bu ya, masih akan meluangkan waktu sekitar 1 jam lah Bu. Setelah selesai pembelajaran, mungkin kalau yang lain sudah pulang, anak ini 1 jam akan saya berikan satu pemahaman, yang kedua mungkin semacam tambahan pelajaran Bu, sehingga anak dua ini bisa mengikuti pelajaran tidak tertinggal dengan temannya seperti itu. Nah, itu bagus sudah kalau menurut saya ya Bu ya. Jadi ada ada perhatian lebih dari Putri untuk menanggapi komplain dari wali murid juga. Kemudian Putri ingin memberikan perhatian yang lebih kepada murid yang memiliki keistimewaan seperti itu ya Bu. Nah, itu untuk yang murid ya Bu. Kira-kira untuk wali murid sendiri yang memberikan komplain, atau mungkin Putri khawatir ada wali murid lain yang komplain, kira-kira apa yang mau Putri lakukan selanjutnya itu Bu? Itu bisa ya Bu, untuk sementara waktu saya mungkin akan meng-share di grup WhatsApp Bu, di grup paguyuban tentang bagaimana saya nantinya memberikan pemahaman bahwa murid itu tidak ada pengaruhnya dengan tempat duduk. Jadi saya memotivasi wali murid juga untuk ikut membantu di dalam belajar di rumah, karena tidak bisa dipungkiri bahwa anak-anak itu juga proses belajarnya tidak hanya di sekolah. Jadi di rumah juga butuh bantuan, butuh komunikasi yang baik ya antara orang tua, murid dan juga wali kelas. Nah, itu saya setuju dengan Putri, karena memang kita sebagai wali murid memang harus membangun komunikasi yang baik, tidak hanya kepada siswa, wali murid, tetapi juga dengan guru juga. Ya. Baik Putri, dari permasalahan yang Putri alami ini, kira-kira untuk progres ke depannya, adakah mungkin Putri membutuhkan bantuan dari guru lain? Ya Bu, saya juga membutuhkan support ya Bu ya, dari teman-teman guru yang lain, rekan-rekan guru yang lain untuk selalu mengingatkan Bu. Mengingatkan termasuk juga tidak hanya di kelas saya ini, di kelas 2 ya Bu ya, mungkin di kelas-kelas lain juga memberikan pemahaman yang sama bahwa anak-anak itu sama, tidak boleh duduknya itu, aku mau dengan yang pintar aku. Nah, jadi yang penting belajar bersama seperti itu. Jadi membutuhkan support dan juga motivasi ya, bantuan ya, apa itu istilahnya Bu ya, support dari guru-guru yang lain agar sama-sama memberikan pemahaman tentang hal ini kepada murid-murid yang lain. Seperti itu Bu Gema. Nah, kira-kira kedepannya adakah mungkin guru yang bisa membantu Putri melihat bagaimana progres kedepannya itu, kira-kira Putri butuh bantuan dari siapa Bu? Adakah mungkin yang memantau perkembangan Putri? Oh ya, yang pastinya nanti kepala sekolah itu Bu, saya butuh juga bagaimana kepala sekolah melihat progres saya selama ini ya Bu ya. Juga ada rekan guru Bu Ika namanya Bu, jadi beliau kan bu guru yang sebelumnya, jadi beliau itu tahu bagaimana perkembangan anak ini yang dulunya, jadi akan tahu kan, oh sekarang kelas 2, naik kelas 2 sudah ada perubahan lebih baik dan lain sebagainya. Jadi saya membutuhkan bantuan dari guru kelas yang sebelumnya Bu. Oke, berarti dari penjelasan yang Putri jelaskan barusan dari saya itu, intinya kita memang harus selalu membangun komunikasi ya Bu ya. Tetap semangat untuk Putri. Ya, terima kasih Bu. Saya harap kedepannya ada progres yang lebih baik lagi. Semoga dengan kita menjalin komunikasi yang baik, tidak hanya dengan murid, wali murid dan juga guru-guru, kedepannya dunia pendidikan ini menjadi lebih baik ya Bu ya. Insya Allah, amin. Terima kasih Bu Gema atas waktunya. Sudah mau Sama-sama. meluangkan waktu untuk saya ini, akhirnya saya merasa lega ini Bu. Alhamdulillah, sudah dapat solusi ya Bu ya. Ya, paling tidak sudah ada gambaran apa yang akan saya lakukan berikutnya Bu. Tetap semangat Putri. Ya, terima kasih Bu Gema. Ya.
Baik Bu, barusan sudah melakukan coaching ya Bu bersama Ibu Tri. Nah mungkin sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu. Yang pertama nih, bagaimana pendapat Ibu setelah melakukan performa barusan? Menurut pendapat saya juga karena masih belajar ya Bu ya, jadi saya tidak merasa apa yang saya lakukan itu sempurna. Pasti ya namanya manusia pasti tempatnya salah ya Bu, betul, Bu. pasti ada sedikit kekurangan. Nanti kan Bu Dara bisa menjelaskan kepada saya. Jadi saya merasa apa yang sudah saya lakukan dengan Bu Tri lebih baik dari yang kemarin. Jadi saya sudah mulai bisa menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Koci dan juga melakukan present setiap Koci memberikan penjelasan terhadap masalah yang dialami. Gitu Ibu. Tadi Ibu Gema juga sempat menyampaikan bahwa masih ada kekurangan dalam diri Bu Gema. Menurut Bu Gema, apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Terkadang begini Bu, saya itu terkadang merasa kesulitan ketika Koci ini menyampaikan masalahnya. Saya masih bingung mau memberi pertanyaan apa ya begitu. Jadi kadang bagaimana cara kita memancing agar Koci ini bisa menemukan masalahnya sendiri, menemukan solusi dari masalahnya ini Bu, yang terkadang membuat saya masih merasa kurang seperti itu Bu. Tapi tadi saya sudah melihat coachingnya tadi sudah baik. Alhamdulillah. Sudah menggali informasi-informasi dari si coachingnya. Luar biasa sekali ya Ibu. Baik, kalau begitu boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Siap, silahkan Ibu. Setelah saya mengobservasi kegiatan percakapan tadi bersama Ibu Gema dan Ibu Tri, sudah berjalan dengan baik ya Bu. Tadi juga sudah sesuai alurnya dengan proses alur tirtanya sudah sesuai. Tadi juga sudah berusaha menggali perihal informasi-informasi dari pertanyaan yang Ibu ajukan, dari pertanyaan berbobotnya tadi, sehingga Koci bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coachingnya. Nah, kemudian kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari coaching tadi? Kalau ingin mengembangkan pasti semua kompetensi ingin saya kembangkan ya Bu ya. Tidak ada salah satu yang paling menonjol. Jadi saya harap kedepannya ketika saya melakukan coaching, saya bisa memunculkan semua kompetensi itu dengan baik. Baik Bu Gema, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang oleh Ibu? Untuk meningkatkan performa selanjutnya, kira-kira apa yang sudah terbayangkan dari Bu Gema? Jadi dari kegiatan yang sudah kami lakukan itu, harapan saya ke depannya saya bisa melakukan coaching tidak hanya dengan Bu Tri, dengan rekan sejawat yang lainnya. Kemudian saya harapkan juga bantuan dari Ibu Kepala Sekolah agar dapat membantu kami meningkatkan kompetensi yang kami miliki, seperti itu. Jadi tetap saling berkolaborasi ya Bu ya. Kira-kira waktunya kapan Bu Gema? Yang pasti saya akan menyesuaikan dengan jam mengajar saya dan juga jam mengajar rekan sejawat, begitu Ibu. Baik, terima kasih Bu Gema. Dari kegiatan supervisi ini kita sudah mendapatkan kesimpulan dari hasil pengamatan yang sudah saya amati dari coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur ceritanya. Kemudian ingin mengembangkan kompetensi lanjutan dalam meningkatkan keterampilan dan kompetensi coaching. Nah, itu ya Bu kesimpulannya tadi. Semoga nanti ke depannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Baik. Terima kasih Bu Dara atas Ibu. masukannya. Semoga kedepannya kami bisa melakukan yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Gema dan Ibu Tri. Semoga nanti bisa bermanfaat ke depannya. Kita tutup nggih Bu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.